jelas. Nah, kemudian dilihat dari metodenya, apa kode untuk ilmu tersebut gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik ilmu pengetahuan menurut filsafat ilmu, maka ilmu hukum adalah sebuah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dia punya objek yang jelas untuk dipelajari, yaitu hukum itu sendiri. Nah, kemudian metodenya juga ada ya, metode untuk hukum, untuk mempelajari hukum. Terutama kalau kita bicara dari karakteristik hukum sebagai sebuah peraturan, dikaji dari perspektif normatif, metodenya normatif. Tapi ketika hukum dilihat dalam implementasinya, maksudnya dalam pelaksanaannya di masyarakat, dari aspek sosiologisnya, maka memiliki metode legal sosiologi ya, atau empirik gitu ya, metode empirik atau empiris. Di mana kalau metode itu mengkaji hukum atau mengkaji ilmu pengetahuan hukum itu sendiri dan implementasinya atau penerapannya di masyarakat. Bagaimana hukum itu diterapkan, faktor apa saja yang mempengaruhi dan sebagainya, sehingga hukum itu ya mungkin kadang-kadang bisa terjadi sedikit pergeseran daripada teori, terdapat keadilan yang sifatnya nisbi gitu ya, yang relatif. Nah, itu kalau kita melihat dari kacamata penerapannya. Karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kalau sudah bicara penerapan hukum. Tidak hanya melihat pada aturan substansinya, tapi masyarakatnya, budayanya, aparat hukumnya itu kan berpengaruh pada sebuah sistem penegakan hukum. Sehingga itulah yang dikaji di dalam metode empirik atau empiris. Nah, metode untuk pelajari hukum itu sendiri di masyarakat. Tapi ketika melepaskan kita dari masyarakat, kita mengkaji ilmu hukum dalam arti kayak orang eksak itu dia mengkaji di laboratorium gitu kan, kaji unsur-unsur dan sebagainya. Nah, kalau kita ilmu hukum, kita mengkajinya yang mirip-mirip kayak gitu, tapi itu tidak sama ya dengan eksak, tapi mengkajinya ini dari kacamata aspek apa namanya normatif gitu ya, hukum sebagai sebuah norma, sebagai sebuah kaidah. Nah, ini terlepas dari bagaimana dia berlaku di masyarakat, itu terlepas dari itu. Kita hanya melihat norma seperti ini, seperti ini, gitu kan. Nanti dalam implementasinya terserah itu seperti apa, maksudnya bukan terserah sembarangan orang menerapkan, bukan. Tetapi artinya kita terlepas itu. Kita hanya membahas aspek normatif. Nanti kalau Anda sampai pada semester atas, Anda meneliti, Anda akan mengerti, oh ini yang namanya kajian normatif, oh ini yang namanya kajian empiris gitu. Nanti akan sampai ke sana. Kalau sekarang mungkin masih samar-samar ya, masih bingung. Oke, bingung itu juga bagian daripada belajar. Kalau kalian sekarang bingung, adalah bagian berfilsafat, belajar, mendekati sebuah ilmu pengetahuan. Berasal dari kebingungan, maka kita ingin mengetahui kenapa dan kemudian dan itulah bagian dari namanya filsafat ilmu ya. Apa namanya? Karakteristik orang berilmu ingin mendalami adalah bagian dari karakteristik filsafat ilmu. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita bicara tadi tataran normatif, kita akan melihat dulu bagaimana dan apa itu atau kaidah hukum, nah, atau norma hukum. Sebelum sampai ke sana, mungkin kita akan coba bahas tentang kaidah atau norma yang ada di masyarakat. Kalau kita melihat kaidah yang ada di masyarakat, maka menurut ilmu pengetahuan secara sosial, dalam masyarakat atau dalam kehidupan sosial masyarakat, itu pada dasarnya ada beberapa norma yang hidup di dalam masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat, yang memberikan pedoman atau arahan masyarakat itu untuk berperilaku atau manusia berperilaku dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, ambil contoh saja ada sosial media. Kan ada harus perhatikan beberapa aturan yang harus Anda perhatikan, baik secara etika, secara hukum maupun secara kesopanan gitu, etika, hukum, moral, gitu kan. Nah, ketika Anda bersosial media saja, itu kan ada beberapa patokan atau ukuran atau arahan atau pedoman untuk Anda berperilaku di dalam sosial media. Nah, begitu juga ketika Anda bersosial secara
Anda bergaul di masyarakat, tidak usah jauh-jauh ketika Anda bergaul pada sebuah keluarga saja, dalam sebuah lingkup keluarga, masyarakat terkecil, ada ayah, ibu Anda, kakak Anda, adik Anda. Nah, hidup dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, di situ pun Anda juga harus mengindahkan beberapa ketentuan-ketentuan untuk Anda berperilaku. Bolehkah Anda teriak-teriak langsung kepada ibu Anda, kepada ayah Anda? Nah, ada ukuran yang masing keluarga. Mungkin pada satu keluarga yang satu biasa saja pakai aku, ikam-ikam, unda-unda, nyawa-nyawa, biasa. Tapi pada satu keluarga tertentu mungkin tidak terbiasa. Harus santun, harus ulun, pian, inggih pun. Nah, mungkin beda-beda ukurannya. Nah, ukuran yang inilah yang namanya kaidah. Paham dengan kaidah? Nah, dari konsep pengertiannya atau definisinya, kaidah itu adalah patokan atau ukuran berperilakunya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya Anda, misalnya Anissa, misalnya Dian, Arga, dan yang lainnya hidup dalam sebuah komunitas masyarakat. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman Anda untuk berperilaku di dalam lingkup masyarakat? Itu namanya kaidah. Atau dalam bahasa lain kaidah dikatakan juga norma, ya. Paham ya, norma ya. Bentar. Jadi kaidah atau norma itu sama ya, bisa disebut kaidah, bisa juga disebut norma. Hanya penyebutannya aja yang beda, tapi maknanya, hakikatnya sama. Jadi kadang orang menyebutnya norma, kadang orang menyebutnya kaidah. Dalam beberapa literatur atau buku, mungkin Anda bisa menemukan itu orang menyebutnya kaidah. Tapi di buku yang lain orang menyebutnya norma, sama. Nah, norma atau kaidah. Apa itu? Tadi barusan disampaikan. Apa norma atau kaidah itu artinya? Atau definisinya? Atau maksudnya itu apa sih? Kaidah itu atau norma itu? Kalau didefinisikan atau diartikan secara ilmu pengetahuan hukum, norma atau kaidah itu adalah patokan atau ukuran. Patokan atau ukuran. Sama saja ya maksudnya. Ukuran berperilaku seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Patokan untuk berperilakunya seseorang. Apa patokannya? Apa ukurannya? Seorang manusia ini untuk bertingkah laku atau berperilaku di dalam hidup bermasyarakat di mana dia berada. Nah, itu kaidah namanya. Nah, jadi ada ukuran-ukuran. Anda misalnya hidup dalam sebuah masyarakat, tadi masyarakat terkecil saja kita contohkan tadi, sebuah keluarga. Tidak bisa sembarangan kan dalam sebuah keluarga. Misalnya Anissa, bolehkah dia sembarangan tiba-tiba datang sekehendaknya mencak-mencak misalnya ini, kemauannya ini tidak dituruti, langsung menjambak-jambak ibunya. Boleh tidak? Menjambak-jambak saudara tidak? Nah, ini ukuran disepakati itu. Nah, kadang ukuran itu didasarkan pada hal tertentu. Misalnya didasarkan pada ajaran agama. Maka ini namanya kaidah agama. Misalnya agama, kebetulan Anissa Eka Yulianti agamanya Muslim, misalnya Islam ya, Islam. Dia seorang yang beragama Islam, seorang Muslim misalnya. Maka dalam aturan ajaran agamanya dia tidak boleh sembarangan berteriak-teriak pada orang tuanya, misalnya harus hormat, harus bakti, membantu orang tua gitu, dalam arti batas yang wajar gitu kan, bukan dieksploitasi. Kemudian misalnya Muhammad Dian, dia juga dalam kehidupan kelompoknya, misalnya dia punya kelompok bersepeda misalnya, dia senang bersepeda, misalnya kelompoknya ada aturan-aturan yang dianu. Misalnya ketika ini disepakati begini-begini, kemudian harus begini, hari ini kita berangkat kesepakatannya ini bla bla bla. Nah, ada kesepakatan itu juga memberikan batasan ukuran untuk berperilaku. Bolehkah misalnya Muhammad Dian sembarangan ketika mau bersepeda, seenaknya saja, sepeda teman aja diambil, pakai terus seenaknya, tanpa permisi misalnya. Tentu temannya akan marah, tentu temannya akan kecewa. Wah, ini orang ini kenapa ya Muhammad Dian ini kelakuannya seperti ini. Nah, mungkin orang akan malas berteman. Udah, kita nggak usah masuk ke kelompok kita kucilkan aja, kita nggak usah diteman, kita cari kelompok lain saja misalnya. Nah, ini karena tadi ada perilaku yang mungkin dianggap melanggar kaidah. Kaidah apa di sana? Kaidah kepatutan, kaidah kesopanan. Nah, mungkin dilihat. Jadi ada beberapa kaidah yang ada di masyarakat. Jadi dalam masyarakat, karena menurut Aristoteles, seorang ahli hukum ya dan ahli sosial juga, ilmu sosial, menurut Aristoteles,
manusia itu zoon politikon. Zoon politikon, artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pada dasarnya, pada prinsipnya selalu hidup memerlukan orang lain atau tidak bisa hidup sendiri. Anda mengatakan saya bisa aja sendiri, malas berteman-teman dengan yang lain. Misalnya Muhammad Dian beranggapan, saya malas berteman dengan teman-teman yang lain, saya bisa aja sendiri, misalnya. Tapi pada suatu waktu dia pasti memerlukan orang lain. Contohnya, apakah dia bisa membuat baju sendiri? Apakah dia bisa menghasilkan beras sendiri untuk makan? Beli bisa, ada uang. Tapi apakah uang juga bisa dia buat sendiri? Nah, pasti selalu ada interaksi atau membutuhkan orang lain gitu dalam kehidupannya. Nah, begitu juga misalnya Anisanti dalam hidupnya, saya bisa aja sendiri, ngapain? Perlu orang lain, saya ini anak sendiri misalnya. Sendirian aja, Anda berinteraksi dengan orang. Tapi kan Anda membutuhkan orang lain. Apakah Anda bisa menempati rumah sendiri, kamar sendiri kalau tidak ada tukang yang membuatkan? Walaupun punya uang untuk membeli untuk ini, tapi kan ada orang lain yang membantu. Nah, jadi pada prinsipnya semua manusia itu punya ketergantungan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang punya kecenderungan untuk hidup bersama. Minimal berdua, itu sudah masyarakat terkecil gitu ya. Ada orang lain di samping dia. Nah, jadi minimal. Terus apalagi kalau kita hidup normal, kecenderungan itu kan hidup ingin normal, nantinya membentuk sebuah keluarga. Sekarang Anda memang tidak memikirkan, nanti pada waktu tertentu, pada usia tertentu, Anda ingin berkeluarga, Anda ingin normal, kehidupan secara alamiah sebagai sebuah kodrat manusia yang ingin mencari teman hidup. Akhirnya Anda mencari teman, pasangan, saling berpasangan, membentuk keluarga, memiliki anak, keturunan, dan seterusnya. Nah, itu juga membentuk sebuah masyarakat. Nah, dalam kehidupan manusia yang sebagai makhluk sosial, dalam kategorinya ilmu pengetahuan sosial, manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi akan hidup bersosial. Anda saja, walaupun sendiri, tapi Anda kan suka kotak-kotak HP di kamar, Anda bersosial media, Anda itu sudah berinteraksi, sudah bersosial, hidup bermasyarakat. Walaupun dalam fisik Anda mungkin sendiri, kecenderungan sekarang kan manusia banyak yang sendiri-sendiri nih, asik dengan dunia sendiri. Nah, masuk ke rumah makan, berlima, asik dengan dunianya sendiri, dengan HP-nya masing-masing. Tapi dia telah bersosial media, tapi dia juga bermasyarakat namanya. Cuman bentuk interaksinya yang mungkin sudah bergeser ya, dari interaksi fisik ke interaksi maya gitu, dunia maya. Tapi Anda juga telah bersosial. Nah, kecenderungan manusia tadi untuk bersosial atau untuk hidup bersama. Tidak ada hidup sendiri, paling tidak berduaan, jangan. Nah, ada bu yang sendirian, Tarsan aja mencari pasangan, walaupun binatang-binatang kan ceritanya mencari pasangan juga toh. Nah, itu cerita aja ya. Oke. Nah, ini kalau kita melihat manusia sebagai makhluk sosial tadi, zoon politikon. Ketika manusia sebagai makhluk sosial, zoon politikon, selalu cenderung membutuhkan orang lain atau cenderung untuk hidup bersosial atau bersama, maka dalam sebuah kehidupan itu perlu adanya ukuran untuk berperilaku. Nah, cuman ukuran-ukuran itu nanti memang disesuaikan dengan komunitas masyarakat itu sendiri. Nah, demikianlah hadirnya namanya kaidah atau norma. Makanya tadi dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan ukuran atau patokan berperilaku. Patokan ukuran berperilaku manusia ini di dalam bermasyarakat itulah yang dinamakan kaidah. Makanya kadang-kadang kan, wah jangan sampai melanggar kaidah. Kadang-kadang masyarakat menyebutnya, jangan ini melanggar kaidah, sudah ini melanggar ini. Tapi mereka juga nggak ngerti kaidah itu apa gitu. Nah, tapi ketika Anda belajar, Anda mungkin memahaminya lebih mendetail atau lebih mendalam gitu. Apa itu kaidah, apa itu norma gitu ya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat itu dikenal menurut ilmu pengetahuan ada 4 kaidah, ada 4 norma sebagai ukuran perilaku manusia. Apa saja yang 4 kaidah atau 4 norma itu? Pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma etika. Dan keempat, norma hukum. Norma kesusilaan itu termasuk norma moral itu ya, moralitas ya, ukuran secara moral gitu. Jadi ada norma agama, kesusilaan, norma etika atau kesopanan, dan norma hukum. Jadi ada 4. Nah, 4 norma ada dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Ini menurut ilmu pengetahuan hukum ya. Nah, ada
norma ini dalam kehidupan manusia di muka bumi. Norma agama. Norma agama itu sendiri artinya bahwa kaidah atau ukuran berperilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat yang diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan agama atau arahan-arahan petunjuk menurut agama. Agama apapun. Nah, misalnya agama Nasrani memberikan arahan begini-begini, tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berdusta. Nah, agama Buddha juga mengajarkan demikian, ada ajaran-ajaran untuk kita berperilaku, bagaimana kita berperilaku kepada sesama, kepada hewan, kepada binatang, misalnya diajarkan. Demikian juga agama Islam mengajarkan bagaimana kita berperilaku kepada teman, kepada tetangga, bagaimana harus bakti kepada orang tua, dan seterusnya. Dan ada patokan-patokan atau ukuran perilaku. Bukan ibadahnya ya, ini perilaku. Minanas kalau tahu ibu ya, bukan biar hablum minallah lain. Kalau hablum minallah ini berkaitan dengan keyakinan atau iman orang gitu ya, hubungan manusia. Ini karena ini aspek sosial, ilmu sosial, maka bicaranya aspek horizontal, manusia dengan sesama manusia gitu ya. Nah, bagaimana kita? Nah, dalam setiap agama mengajarkan bagaimana seorang manusia itu berperilaku untuk menjadi seorang manusia yang baik gitu ya. Tujuannya untuk menjadi seorang manusia yang baik, kemudian hidup teratur, tertib gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Nah, hidup teratur, tertib, damai, itu maka diberikan arahan untuk berperilaku seperti apa manusia ini harusnya berperilaku. Nah, harusnya berperilaku seperti apa, itulah yang namanya disebut kaidah atau norma. Kalau seperti apa manusia berperilaku atau berbuat dalam hidupnya, atau bertindak atau berperilaku di dalam hidupnya seperti apa, bila itu diukur berdasarkan agama, berarti itu norma agama. Bila diukur berdasarkan kesopanan atau etika, berarti itu norma kesopanan. Bila dia diukur berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, berarti itu namanya kaidah atau norma kesusilaan. Nah, tapi apabila dia diukur berdasarkan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, tertulis maupun tidak tertulis, berarti itu namanya kaidah hukum. Paham ya? Ada 4 kaidah tadi lebih. Kaidah kesusilaan dan kaidah hukum. Nah, sekarang ini kaidah-kaidah ya. Kaidah ini memberikan ukuran untuk kepatutan seseorang berperilaku yang pantas seperti apa. Nah, kepantasan berperilaku itu sendiri juga biasanya lahir dari sebuah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, nilai-nilai misalnya orang timur, orang masyarakat belahan dunia timur mungkin punya budaya dan etikanya seperti apa. Ini akan mengilhami lahirnya konsep kaidah etika. Nah, di dunia barat beda lagi. Dia lebih banyak dipengaruhi oleh paham liberalisme, kebebasan dan individualis. Paham ini akan mempengaruhi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Karena paham-paham itu mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai hidup di masyarakat inilah yang memberikan ukuran untuk seseorang berperilaku. Kalau di dunia barat mungkin biasa-biasa aja ya. Bebas-bebas aja orang karena dia mengusung kebebasan, mengusung liberalisme dan individualistis. Tapi beda di belahan dunia timur yang cenderung mengusung konsep-konsep kehidupan yang komunal, kehidupan yang penuh kebersamaan, kegotong royongan dan kesopanan gitu. Bukan berarti orang barat tidak sopan, tapi ukuran kesopanan mereka ya seperti itu gitu ya. Ukuran orang timur belahan dunia ukuran kesopanan juga beda dengan ukuran-ukuran di belahan dunia yang lain gitu ya. Kalau kita lihat di dunia barat saja misalnya, tidak jauh-jauh Ibu tidak jauh-jauh kita lihat di dunia barat mungkin ya. Orang menurut beberapa literatur orang yang tua-tua itu senang kalau dipanggil namanya. Misalnya di dunia barat Anda nonton film ya, ada anak-anak itu manggil kakek-kakek dengan nama kakek itu langsung. Misalnya John, come on, kemari. John, misalnya Albert. Nah, dia langsung kan panggil. Senang si kakek itu. Tapi kalau di Indonesia, di dunia timur, Indonesia saja contohnya. Kamu memanggil kakekmu dengan panggilan Muhammad Saleh ke sini. Didatangi Sidin, ditempeleng Sidin kan. Coba aja kalau ada ditempeleng, dijinjit Sidin, enggak ada dimamai Sidin habis-habisan. Kurang ajar ikan nila kada diajari mamai apa. Kenapa kayak ini memanggil pakaian langsung ngaran? Karena tahu pemali tahulah.
itu orang kurang ajar. Nah, pasti keluar Sarek Sidin gitu. Nah, itu kan beda ukuran pantasan di wadah kita mungkin kayak gitu kada pantas memanggil dengan apa nama kita Banjar tuh Besisi, nama langsung nggak sopan gitu ya. Nah, nggak jauh-jauh lagi kesopanan di Indonesia saja. Mungkin di masyarakat kita anggap saja misalnya Batak ya saja dia suaranya nyaring lantang aku oh ini bisa biasa berbicara seperti kayak orang berdebat, berbicara kayak orang marah-marah biasa aja mereka. Memang seperti itu karakteristik mereka gitu. Dengan suara yang nyaring segala dan ukurannya sudah apa itu sopan saja. Tapi dibawa ke Solo, wah ini dianggap orang ajar sama masyarakat Solo, Jogja misalnya. Katanya kan di Solo itu atau di Jogja kakinya terinjak kan dia enggak marah. Mas, monggo maaf, kaki saya gitu ya. Bah, kalau di wadah kita teinjak, kurang ajar, mata kamu ada melihatkah? Bicara sembarangan, atau bati surang dijajak. Nah, itu main kan ukurannya. Nah, ini kan Anda bisa melihat itu ukuran. Kenapa? Itu nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang menyebabkan berbedanya ukuran kepantasan. Tapi ini biasanya mempengaruhi pada norma etika ya. Norma etika. Kalau norma agama kan bukan berdasarkan nilai kepantasan, tapi berdasarkan ajaran agama. Tapi kalau norma etika, kesopanan, itu biasanya diukur berdasarkan budaya dan adat istiadat setempat atau nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut. Nah, itu kalau norma etika. Nah, kalau norma moral, ini juga kadang berkorelasi juga dengan norma agama dan norma kepantasan juga secara moral yang diukur oleh masyarakat kita. Kalau di masyarakat kita mungkin biasa saja tidak melanggar moral ketika bukan di dunia barat ketika biasa-biasa saja misalnya orang berciuman di tengah umum. Tapi di kita coba ada yang berciuman di tengah umum, ribut luar biasa, ya kan? Berbaju yang pena anugin ribut karena ukurannya beda. Tapi kalau di belahan dunia barat biasa aja orang berbikini bahkan berfoto bugil telanjang misalnya biasa-biasa aja mereka gitu kan. Tapi di kita mungkin jadi suatu hal yang ribut gitu kan karena dianggap tidak bermoral, dianggap tidak punya kesusilaan yang baik gitu. Dianggap melakukan perbuatan asusila gitu kan. Nah, di barat orang biasa aja hidup kumpul kebo tanpa perkawinan, biasa-biasa aja mereka bahkan mempublikasikan di belahan dunia timur, contohnya saja di Indonesia misalnya di negara kita ada yang mau berkumpul kebo tanpa ada pernikahan ribut, jadi perjinahan dan segala macam ributnya. Nah, itu kan karena ukurannya berbeda untuk mengukur kepantasan berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat kita. Di masyarakat masing-masing komunitas gitu ya. Nah, ini memang ukuran berbeda, tetapi yang jelas bahwa dalam kehidupan masyarakat itu sudah mengenal memang 4 norma itu. Hanya ukurannya mungkin nanti berbeda-beda pada komunitas-komunitas tertentu. Misalnya di dalam masyarakat primitif dulu juga mengenal sebenarnya, cuman mereka kan ukurannya berbeda. Waktu dulu orang bunuh-membunuh biasa saja, karena waktu itu memang tidak ada agama yang mengajarkan untuk dilarang menghilangkan nyawa orang gitu kan. Tidak ada norma hukum yang berlaku seperti itu. Hukum mereka hukum rimba yang berlaku misalnya. Ketika manusia-manusia primitif zaman batu, mana yang kuat bertahan itulah yang berkuasa. Itu memang ukurannya zaman itu. Tapi sekarang kita bukan lagi manusia-manusia primitif, walaupun masih banyak memberikan contoh-contoh kelakuan primitif ya. Nah, waktu sidang-sidang, waktu rapat-rapat, lempar-lemparan kursi, meja, terbalikan. Nah, ini perilaku primitif ini. Mudah-mudahan jangan diturut oleh generasi muda ya, perilaku-perilaku yang primitif. Masa di rapat-rapat sidang-sidang penting, belempar-lemparan meja, kursi, jungkangan meja. Itu pernah terjadi kan? Dan itu ditayangkan di televisi, akan menjadi presiden buruk bagi generasi bangsa berikutnya. Siapa yang mencontohkan? Orang-orang elit, orang-orang berpendidikan, memberikan contoh perilaku yang primitif sebenarnya ya. Oke, kita tinggalkan itu contoh saja ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada zaman-zaman yang sudah modern sekarang ya. Oke, jadi pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat itu ada 4 norma ya yang ada di dalam kehidupan masyarakat tadi. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan,
atau etika dan norma hukum. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas minggu depan ini bagaimana karakteristik masing-masing norma atau kaidah ini dan bagaimana bentuk sanksi-sanksinya. Nah, terus apa juga dengan norma hukum ini seperti apa, nanti akan kita bahas lebih dalam, bahwa norma hukum itu juga punya karakter diri dan punya bentuk dan isinya tersendiri, dan kenapa norma hukum ini juga ada dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, akan lebih menarik ya. Nah, pada pembahasan berikutnya yang dibandingkan dengan norma-norma yang lain tadi yang ada di kehidupan masyarakat. Oke, sebelum Ibu tutup, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan kalau yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tentang norma-norma yang ada di masyarakat tadi. Dan gambarannya tentang konsep atau pengertian norma itu sendiri. Ada yang dipertanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita save aja ya, kita simpan. Nah, mungkin nanti minggu depan Anda bisa juga bertanya lagi. Kita beri kesempatan dan kita akan lanjutkan nanti materi tentang norma hukum ya. Apa itu norma hukum? Bagaimana ciri dari sebuah norma hukum dan bentuk-bentuk norma hukum itu seperti apa? Karena norma hukum itu makanya ketika Ibu tanya kemarin apa pengertian hukum menurut Anda? Nah, ada yang mengertikan memiliki sanksi katanya, bersifat memaksa, bla bla bla. Nah, sebenarnya dia sudah merujuk kepada konsep atau bentuk daripada norma hukum yang disebutkannya itu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sih norma hukum itu. Isinya bagaimana, karakteristiknya seperti apa gitu ya. Oke, Muhammad Adit masih bergabung? Sudah ada Bu, sudah ada Bu. Oke. Muhammad Adit ini kecewa apa ini kecewa? Izin kecewa Bu, apa ini? WC Bu, ke WC. Sorry ya, nyambung sih hurufnya. Ke-nya di WC-nya jadi kok kecewa ya ini. Bukan, kalau kecewa C duluan baru W ya. Itu yang salah ini. Ke WC. Adit tadi yang ditanyakan, nggak ada ya? Alhamdulillah ada Bu. Oke, Muhammad Adit dan yang lainnya terima kasih. Terima kasih semuanya ya yang sudah juga dan yang lain-lain ini ya sudah bergabung ini Ibu lihat satu persatu. Alhamdulillah walaupun kita belum bisa offline ya, masih daring, tapi setidaknya di layar gitu. Mudah-mudahan nanti kita ada diberi kesempatan dalam semester ini untuk bisa tatap muka ya, paling tidak bisalah bertemu sekali 2 kali dalam pertemuan yang offline gitu. Mudah-mudahan biar terasa apa kata Pak Effendi itu terasa yang namanya kita di kampus gitu, kuliah di kampus gitu, terasa. Kalau sekarang kan kita kuliah Zoom ini, kuliah di rumah masing-masing, nggak terasa kebersamaan rasanya sebagai mahasiswa itu gimana. Nah, itu jangan sampai hilang itu. Karena nanti itu kan akan menjadi kenangan manis sepanjang hidup Anda ketika menjadi seorang mahasiswa baru, bergabung dengan komunitas yang baru di fakultas, di kelas Anda, kemudian bergaul dengan dosen-dosen Anda, bergaul dengan lingkungan Anda, studi Anda. Oke, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf Ibu tidak sampai habis. Kita lanjut nanti minggu depan. Karena ini juga kelas lain, kakak senior Anda sedang menunggu Ibu untuk masuk kuliah pada mata kuliah yang lain. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Sehat selalu Bu. Terima kasih banyak Bu.